Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung di channel Mahkota Official. Nah, ini channel resmi dari Mahkota Anturium. Nah, untuk kali ini yaitu kita mau membahas cara perbanyakan, teman-teman ya. Cara perbanyakan yang mungkin sudah sering saya praktekkan. Jadi karena kemarin itu kita ada pertanyaan dari teman, kapan aglonema itu bisa dipotong. Nah, jadi gini teman-teman ya, aglonema dipotong itu biasanya kalau akar yang paling bawah itu memang benar-benar sudah mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Tapi untuk untuk kali ini itu kita tidak harus ada akar pun kita berani, teman-teman. Nah, berani ini contoh-contohnya, teman-teman ya. Contoh-contohnya ini potongan-potongan yang di depan saya itu potongan-potongan tanpa akar. Ini bonggol yang bawah ini sekitar 2 bulan yang lalu itu kita potong ya. Terus ini atasnya kemarin itu tidak pakai akar. Jadi karena kita tidak video, maka kita bongkar hari ini bagaimana hasil perkembangan menggunakan media Super Mahkota Anturium. Jadi di Mahkota Anturium itu sendiri itu menggunakan media yang tepat guna, yaitu sangat berfungsi sekali digunakan untuk aglonema, teman-teman ya. Dia dari keporosannya, terus dari nutrisinya, dari jenis-jenis bahan yang kita pergunakan itu memang benar-benar sudah pas dengan apa yang dibutuhkan oleh aglonema itu sendiri. Nah, ini contohnya, teman-teman ya. Kita mau memotong aglonema postwed, teman-teman ya. Aglonema postwed, dan ini dulu sudah kita potong. Ini bawahannya sendiri, itu sekitar 2 bulan yang lalu kita potong. Dan ini atasnya dari ini, teman-teman ya, ini sudah keluar, malah sudah keluar duluan. Ini atas tanpa akar juga, tapi malah sudah keluar daunnya. Nah, untuk kali ini kita bongkar bagaimana akarnya. Nah, akarnya seperti ini, teman-teman ya. Akar setelah kita potong tanpa akar selama 2 bulan, yaitu sekitar bulan sekitar bulan November akhir, teman-teman ya, seperti ini. Alhamdulillah dari hasil potongan ini itu sudah mengeluarkan akar, teman-teman ya, seperti ini. Nah, maka yang akan kita lakukan di Mahkota Anturium ini sendiri yaitu kita akan memotongnya lagi biar biar produksinya itu lebih cepat, teman-teman ya. Karena kalau kita nunggu anak samping itu kayaknya kelamaan, teman-teman ya. Itu kayaknya kelamaan, maka langsung kita potong saja seperti ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman itu takut dengan satu ruas, maka ini memang benar-benar akan saya potong cuma satu ruas, teman-teman ya. Cuma menggunakan satu daun pancing dan cuma benar-benar satu ruas. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Benar-benar ini satu ruas. Bentar, kita cek dulu. Memang benar-benar kita potong satu ruas. Ini nanti untuk perkembangannya berarti bisa dilihat di video selanjutnya. Ini memang benar kita potong satu ruas karena di Mahkota Anturium sendiri itu pengennya pertumbuhannya itu biar cepet lah untuk perbanyakannya, biar dapat tanaman yang berkualitas untuk kontes, teman-teman ya. Karena yang kita maksimalkan itu bahan-bahan untuk kontes. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Ini cuma menggunakan satu mata tunas. Cuma satu, benar-benar satu ruas, teman-teman. Ini seperti ini. Kita cuma benar-benar satu ruas. Nah, setelah itu
atasnya lagi kita potong satu ruas lagi teman-teman. Nah, atasnya kita potong satu ruas lagi seperti ini. Nah, kita harus hati-hati karena bila mana tidak hati-hati nanti mata tunasnya itu akan terpotong. Jadi diusahakan jangan sampai mata tunasnya itu terpotong teman-teman, karena ini penggunaan satu ruas tuh memang benar-benar sangat ekstrim sekali. Nah, seperti ini. Karena kita perlu hati-hati biar mata tunasnya itu tidak terpotong. Ini juga agak sulit sekali sebentar. Yang benar-benar pas. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya, itu kita menggunakan ini satu ruas, ini satu ruas. Nah, dan yang ini itu kita cuma menggunakan satu akar teman-teman ya, satu akar dan sisa 4 daun. Nah, bisa dilihat ini kemarin sama, ini juga kita potong satu ruas. Kita lihat hasilnya teman-teman ya, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Dia itu tunasnya itu keluar dari pelepah belakang daun. Ini juga satu ruas, nanti teman-teman bisa dilihat. Tadi caranya itu sama, itu seperti ini. Dia cuma benar-benar satu ruas. Nah, ini ros daunnya itu cuma satu teman-teman ya. Memang kita mau potong ekstrim dan kita jadikan dia lebih banyak lagi. Nah, untuk rahasianya di mahkota Antrum itu sendiri yaitu ini teman-teman ya. Dalam penanaman potongan ruas per ruas biar tidak menyebabkan tidak mudah lonyot atau pembusukan bonggol, yaitu kita menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, media super mahkota Anthurium ini sendiri yaitu dengan komposisi pertama sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit, koko fiber, andam fermentasi, pasir malang, kelenteng oven dan pakis oven. Nah, dan semuanya ini memang kita sudah takar ya teman-teman ya, sudah kita takar untuk komposisinya, untuk perbandingannya itu memang sudah kita takar sesuai dengan yang dibutuhkan aglonema di Indonesia atau iklim-iklim di Indonesia. Jadi biar tidak mudah lonyot teman-teman ya. Dan sudah kita praktekkan beberapa tanaman ya kan, ini cacahan-cacahan yang tanpa bonggol ya teman-teman ya. Nah, ini cacahan-cacahan tanpa bonggol, ini roset, dan hasil rumpunannya pun kalau di saat kita angkat induk hasil rumpunan ini ada seperti Moonlight, terus ada seperti LOD dan lain sebagainya, ada Liquid. Itu kita sistemnya itu angkat induk untuk untuk mendapatkan rumpunan yang bagus. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita menggunakan potong pucuk dan menggunakan 5 daun pancing, dan hasilnya itu sementara ini itu baru 4 yang keluar, 1, 2, 3, 4. Nanti bisa tumbuh lebih banyak lagi untuk aglonema ini. Nanti kita jadikan rumpun seperti ini teman-teman. Nah, kalau sistem angkat induk kita jadikan rumpun seperti ini. Dan yang saya praktekkan tadi ya, yaitu kita membuat bahan untuk kontes engkelan atau bahan-bahan kontes, tapi yang untuk kelas juvenil ataupun tunggal dewasa teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman, setiap kali memotong itu jangan lupa kasih antrakol atau penutup luka lainnya. Nanti bisa seperti betadine atau lem G, atau seperti teman-teman rumah lakukan saat pemotongan disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman ya. Nah, ini terus ini yang kedua teman-teman ya. Ini benar-benar satu ruas, bisa dilihat. Ini real ya. Ini. Nah, biasanya teman-teman loh kok dipotong kok nggak saya kayak gitu Om. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ya karena itu beda tujuan. Jadi tujuan kita memang menggunakan cacah seperti ini itu pengen menghasilkan anakan dari daun kecil, biar nanti untuk hasilnya itu biar roset atau biar bisa digunakan
untuk Pontes aglonema. Nah, seperti ini. Nah, ini memang ini ada tujuannya masing-masing. Kalau kita itu menggunakan anak samping itu biasanya untuk jualan ya teman-teman ya, bisa untuk jualan ataupun nanti dia pengen mendapatkan daun yang jauh lebih besar. Contohnya juga ada ini yang menggunakan ini yang angkat induk, untuk yang menggunakan yang apa namanya, untuk yang angkat anak samping ini seperti ini teman-teman ya, dia daunnya itu langsung membesar, tidak seperti yang angkat apa sebenarnya cacahan bonggol, jadi dia daunnya lebih besar. Tapi kalau yang ini itu dia nanti akan daunnya lebih kecil atau bisa kita program roset. Nah, oke. Setelah kita potong seperti ini, semuanya pastikan itu antrakol benar-benar sudah menempel sempurna. Kita biarkan dulu. Nah, setelah menempel sempurna baru nanti kita tanam lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini memang ekstrim bagi teman-teman yang takut untuk memotong seperti ini, jangan ditiru. Tapi kalau teman-teman pengen mencoba di rumah, nanti bisa dicoba dan bisa menggunakan media super mahkota anthuriumnya untuk tatahan-tatahan tanpa akar teman-teman ya. Itu dijamin aman. Nah, tapi pastikan teman-teman ya, pastikan tanaman nanti yang dipotong itu memang benar-benar dalam kondisi yang sehat. Jangan memotong dalam kondisi tanaman yang sakit teman-teman ya. Nah, terus kita buka saja media super mahkota anthuriumnya. Kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, media super mahkota anthurium ini bisa dipergunakan untuk berbagai macam jenis aglonema teman-teman ya. Nah, berbagai macam jenis aglonema seperti ini. Nah, nanti ini hasil yang kita potong itu langsung kita tanam seperti ini. Karena ini ada akarnya teman-teman ya, jadi diusahakan jangan terlalu ditekan dalam proses penanamannya. Nah, jangan terlalu ditekan, diketok-ketok gini aja. Ini memang benar-benar apa namanya, medianya memang kita bikin porus yang kita sesuaikan iklim di Indonesia teman-teman ya. Jadi biar tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu basah banget, yang membuat aglonema itu aman. Kalau seperti ini memang benar-benar sangat porus untuk campuran-campurannya. Ini seperti ini campuran-campuran yang sangat-sangat porus, cocok digunakan untuk cacahan-cacahan seperti ini. Nah, terus nanti habis ini langsung kita siram ya teman-teman ya. Tapi karena ini jangkauan apa namanya, jangkauan selangnya itu agak jauh, nanti kita siram di akhir acara. Nah, jangan lupa teman-teman ya, kadang pot itu ada yang enggak lubang seperti ini, maka kita harus melubanginya terlebih dahulu. Pastikan saat penanaman pot itu benar-benar lubangnya itu sempurna. Nah, biar tidak menghambat air saat penyiraman seperti ini. Nah, setelah dipastikan potnya sudah lancar seperti ini, maka kita tanam lagi aglonemanya. Ini memang kita cacah satu ruas ya. Jadi bagi teman-teman yang takut ya jangan ditiru. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar, nah nanti bisa ditiru cara-cara seperti ini. Ini penanaman cacah bonggol. Seperti ini itu. Ini memang sudah kita mix ya untuk komposisinya, dan sudah kita sesuaikan biar agronya itu tidak mudah lonyot atau terserang penyakit teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi ini contoh potongan sekitar 2 bulan teman-teman ya. Contoh potongan sekitar 2 bulan, alhamdulillah sudah tumbuh seperti ini. Dia cuma satu mata tunas teman-teman, tapi keluarnya itu memang benar-benar dari belakang, atau karena dia nggak bisa keluar biasanya dari depan sini, tapi karena ini dari belakang ketiak daun. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Kita
repotting, ganti media. Nah, jangan lupa tetap pastikan lubang-lubangnya itu bulat sempurna. Nah, seperti ini. Langsung kita tanam lagi karena ini cuma kita mengecek perkembangan selama 2 bulan ya teman-teman ya. Ya, ini seperti ini. Nah, kita tanam, kalau ada akarnya tidak usah terlalu tidak usah terlalu ditekan banget. Beda dengan aglonema yang kita potong tanpa akar, misalnya pucuk tanpa akar. Nah, ini hasil potongan 2 bulan. Nah, dan yang ini sama teman-teman ya, ini juga menggunakan satu daun pancing tapi kecil. Nah, ini sama, ini kurang lebih potongan selama 2 bulan ini sudah tumbuh tunas segini, tapi untuk daunnya belum mekar. Dan yang satu lagi ini ada potongan juga, ini tumbuh 2 tunas. Yang satu di belakang daun teman-teman ya, satu di belakang daun, yang kedua di sini teman-teman. Nah, ini potongan selama 2 bulan alhamdulillah sudah keluar 2 mata tunas. Nah, setelah itu ini cuma menggunakan satu akar ya, semoga aja bisa hidup ya teman-teman ya. Semoga nanti kita unboxing lagi untuk video selanjutnya, kita bisa cek bareng-bareng di video selanjutnya. Seperti ini ya kondisinya ya, ini kondisinya seperti ini, nanti bisa cek bareng-bareng, kita akan unboxing lagi. Nah, kita unboxing untuk video berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman ya, jangan lupa kalau misalnya kita tanam aglonema itu tanpa akar, ini kan cuma pakai akar satu aja kecil, berarti anggaplah ini sama sekali tidak bawa akar teman-teman ya. Nah, kalau bisa diusahakan saat penanaman itu pastikan benar-benar media itu ditekan teman-teman ya, biar tidak goyang. Nah, biar tidak goyang seperti ini. Ini benar-benar ditekan, benar-benar biar tanaman itu tidak goyang. Nah, seperti ini. Karena tanaman yang goyang, yang ditanam tanpa media itu akan menyebabkan pembusukan teman-teman ya. Tapi kalau kita memang benar-benar kita tekan seperti ini, nah, itu akan mengurangi resiko pembusukan pada batang atau bekas lukanya. Nah, seperti ini. Nah, pastikan ya teman-teman, pastikan benar-benar tanaman itu tidak goyang. Nah, benar-benar sangat-sangat ditekan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini maka kita siram kocor. Nah, bentar saya tata dulu tempatnya karena ini sempit. Nah, kita juga cuma petani kecil. Nah, ini hasil potongan 2 bulan yang lalu teman-teman ya, kita bongkar saja, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini potongan yang menggunakan media super mahkota anthurium selama 2 bulan teman-teman ya. Ini ada tunas 1, kelihatan ini 2. Nah, yang belum keluar itu tunas yang daun pancing ini. Yang daun pancing ini belum keluar, nanti masih ada kesempatan itu tumbuh 3 tunas teman-teman. Ini potongan baru sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, bagi teman-teman nanti yang pengen menggunakan media super mahkota anthuriumnya, nanti bisa diorder langsung di WhatsApp nomor admin kita ya teman-teman ya. Di nomor WhatsApp admin kita yaitu di nomor HP 083 823 777 186. Itu nomor admin untuk pemesanan media super mahkota anthuriumnya. Jadi media super mahkota anthurium ini sudah kita sudah kita teliti dan sudah kita pergunakan dari pertama kali saya bermain aglonema, sudah kita mix, dan campuran ini memang benar-benar yang sudah dibutuhkan oleh tanaman-tanaman aglonema khususnya iklim di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, terus lanjut kita siram ini yang sudah terus kita siram aja. Kita tata dulu teman-teman ya, karena kita tempatnya juga sempit. Kita tata dulu. Nah,
Nah, gini teman-teman, langsung dari di atas nih nggak apa-apa, di atas nih nggak apa-apa. Ini kita, nah langsung kita siram kotor. Nah, langsung kita siram kotor. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, setelah kita siram kotor, nanti dalam proses peletakannya itu diusahakan dihindarkan dari sinar matahari terlebih dahulu teman-teman ya, karena ini masih potongan baru, nanti biar tidak layu. Nah, itu dihindarkan dari sinar matahari. Nah, kalau di teman-teman di rumah itu ada kandang sungkup, itu nanti bisa disungkup teman-teman ya, bisa disungkup secara manual ataupun nanti bisa dikasih apa namanya, tutup botol plastik atau apa untuk mengurangi dehidrasi teman-teman ya, untuk mengurangi dehidrasi. Nah, seperti ini. Nah, pastikan saat penyiraman itu airnya memang benar-benar sudah bersih semua, sudah seperti ini. Nah, bagi teman-teman nanti yang pengen direndam, sistem perendaman, kalau misalnya takut takut tanaman itu dehidrasi atau kekurangan air atau lupa nyiram, nah nanti persiapkan tataan seperti ini teman-teman ya. Ini kan tempat saya kan banyak tataan-tataan seperti ini, itu khusus untuk perendaman teman-teman ya. Perendaman ini semuanya tanpa akar nih teman-teman ya, masih dalam proses dalam proses perendaman juga. Terus selainnya satu tadi yang mana ya, satu dua kita rendam. Nah, untuk yang tiga, nah, ini ya tiga ya teman-teman ya, kita proses perendaman. Nah, nanti biarkan perendaman ini, karena ini potongan baru, diusahakan untuk perendaman itu kita cuma menggunakan air bersih biasa teman-teman ya, kita menggunakan air bersih biasa. Beda nanti kalau setelah ini sudah tumbuh dengan normal atau tumbuh dengan ini nanti kita menggunakan B1 atau atonik teman-teman ya, nanti bisa dipraktekkan secara langsung di rumah. Nah, dan ini hasil potongan selama 1,5 bulan. Ini sudah keluar tunasnya. Nah, dan ini daun pancingnya masih segar ya teman-teman ya. Terus ini juga sama, ini juga daun pancingnya masih segar. Jadi daun pancing ini itu sendiri yaitu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis batang yang kita potong pertama, dan yang kedua itu untuk mengecek apakah kondisi batang itu masih segar atau enggak, itu dengan cara kita mengecek daun pancing. Kalau daun pancingnya itu nanti menguning atau apa, nanti segera dibongkar, cek kalau misalnya bonggolnya itu kok masih masih segar, ya kita tanam lagi teman-teman ya. Jadi untuk daun pancing itu gunanya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk pembahasannya. Kita lanjut. Nah, untuk teman-teman di rumah, nanti yang ingin mempraktekkan agronemanya itu baik yang kecil ataupun yang penting kondisi tanaman itu sehat teman-teman ya. Tidak perlu kita menunggu besar atau apa untuk dipotong, itu tidak. Jadi untuk teman-teman di rumah nanti bisa langsung dipraktekkan. Nah, itu tadi adalah kita memotong satu ruas untuk posbed. Nah, untuk video selanjutnya itu nanti bisa kita saksikan teman-teman ya. Ini kita mau mempraktekkan cara pemisahan. Nah, ini kan bonggol keluar dua ya teman-teman ya. Itu kalau misalnya mau dipisah satu-satu nanti bisa teman-teman ya. Caranya gini. Nah, kita bongkar media. Kita cek media terlebih dahulu. Nah, habis itu seperti ini. Nah, bila mana dirasa akar itu sudah cukup untuk dipisah teman-teman ya. Nah, dirasa sudah cukup untuk dipisah, nanti bisa dipisah. Tapi kalau misalnya belum, tidak usah dipisah. Bentar, saya siram dulu. Saya siram di bawah. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Kalau memang sudah dirasa cukup untuk menopang pertumbuhan
mandirinya. Nah, itu nanti bisa dipotong teman-teman ya. Ini keluar 1 2 3, ini sama tunas satu. Nah, ini satu bonggol, ini cuma bonggol second istilahnya teman-teman ya. Itu masih bisa tumbuh lagi. Nah, yaitu rahasianya menggunakan media super mahkota anthurium. Jadi memang benar-benar sangat efektif atau sangat pas untuk aglonema koleksian di rumah Anda teman-teman. Nah, terus ini kita mau praktekkan ini bagaimana caranya biar dalam pemisahan anak ini biar aman. Nah, langsung kita praktekkan. Nah, kita cek terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya. Nah, dirasa sudah cukup. Kalau akarnya sudah cukup, maka kita lakukan pemotongan. Nah, pemotongan yang aman. Pemotongan yang aman teman-teman, biar nanti bonggol yang second atau yang nanti bisa dipergunakan kembali karena masih ada mata tunasnya teman-teman ya. Karena masih ada mata tunasnya seperti ini. Nah, pastikan jangan sampai yang belum ada akarnya nanti kepotong, maka kita pastikan lebih dahulu potongannya itu aman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini tadinya, nah ini contohnya teman-teman ya. Ini kita masih taruh di bonggol karena masih berkesempatan bertunas lagi satu di sini teman-teman ya. Nah, terus ini karena akarnya memang sudah benar-benar cukup, nah itu kita pisah saja. Nah, terus jangan lupa setiap kali kita memotong kita menggunakan media super mahkota anthurium. Ini cara memanen anakan dari bonggol teman-teman ya. Nanti biar bonggol yang bekasnya itu masih dipergunakan untuk diproduksi lagi teman-teman ya. Karena perbanyakan di aglonema itu gampang-gampang susah sebenarnya. Nah, seperti ini. Terus kita keringkan sebentar. Tadi bagi teman-teman nanti yang pengen bertanya atau konsultasi masalah seputar aglonema, nanti bisa di WhatsApp di nomor admin, yaitu di nomor WhatsApp 083823777186. Dan untuk pemesanan media juga sama di nomor WhatsApp admin, nanti bisa di order. Nah, untuk kali ini itu Mahkota Official itu akan memberikan promo ya, untuk memberikan promo bagi yang subscribe. Jadi nanti kalau pengen promo dari Mahkota Anthurium, setiap pembelian 5 pack untuk Pulau Jawa nanti kita diskon 50%. Untuk setiap pembelian 5 pack kita diskon 50% untuk ongkirnya. Tapi dengan cara menunjukkan screenshot subscribe ke Mahkota Official. Nah, seperti itu teman-teman ya caranya. Itu untuk ongkir kita diskon 50% setiap pembelian 5 pack. Nah, oke, selanjutnya kita tanam lagi. Ini kita tanam ya teman-teman ya. Nah, karena ini ada akarnya. Ini kalau yang ada akarnya seperti ini teman-teman, itu untuk penanamannya itu tidak usah terlalu ditekan teman-teman ya. Yang penting dipukul-pukul seperti ini biar rongga-rongga akarnya itu terisi dengan sempurna. Nah, kita pukul-pukul seperti ini. Nah, sekalian kita repotting, sekalian kita nah, karena ini akarnya masih cukup menggunakan pot 10. Nah, jadi dalam penentuan pot itu disesuaikan dengan akar teman-teman ya, tidak disesuaikan dengan masalah besar kecilnya tanaman, tapi disesuaikan dengan banyak sedikitnya akar seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu yang ini itu setelah ini karena masih berkesempatan untuk bertunas lagi, maka ini tidak kita pisah dari bonggolnya, langsung kita tanam lagi. Ini setelah kita tanam, nah itu
jangan lupa teman-teman ya, tiap kali penanaman langsung disiram tidak masalah, yang penting jangan ditinggalkan dalam kondisi media itu kering ya, nanti malah bisa dehidrasi. Tapi kalau cuma disiram setelah itu dibiarkan selama 1 minggu malah tidak bermasalah nanti untuk agronya. Nah, terus kita siram ini. Nah, ini memang di mahkota anthurium ini tanamannya itu kecil-kecil teman-teman ya, karena tiap kali mau besar dipotong lagi, tiap mau besar dipotong lagi, tiap mau besar potong lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Langsung kita hindarkan dari sinar matahari. Nah, ini contoh potongan-potongan teman-teman ya. Memang kalau potongan yang cacahan-cacahan seperti ini dia daunnya kecil-kecil banget teman-teman ya. Untuk prospekan kontes tuh sangat masih berkesempatan untuk roset. Nah, seperti ini adalah contoh hasil menggunakan media super mahkota anthurium, kondisinya masih roset. Nah, terus ini juga sama, banyak sih untuk hasil contoh-contohnya menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, mungkin itu saja untuk edukasi hari ini, yaitu cacah postbed secara ekstrim ala mahkota anthurium dan menggunakan media super mahkota anthurium. Bagi teman-teman yang pengen mencoba silahkan mencoba, dan yang pengen order media super mahkota anthuriumnya nanti bisa langsung WhatsApp admin saja. Mungkin sekian, bila mana ada kata-kata saya yang salah atau cara-cara yang kurang berkenan di hati teman-teman penonton di rumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, salam sukses bertani. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Mahkota Official. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.